Talk, Friday Talk. Angka kasus positif COVID-19 masih tinggi dari Juni hingga sekarang Agustus masih meningkat, tapi di Agustus memang ada naik turun gitu. Meskipun sebenarnya pemerintah sudah berupaya keras mengingatkan masyarakat untuk tetap prokes, menggencarkan vaksin, dan yang terakhir misalnya vaksin booster. Coba digencarkan lagi, disosialisasikan lagi. Tapi belum selesai vaksin booster yang pertama atau vaksin ketiga, kita mendengar kabar bahwa akan ada vaksin booster kedua atau vaksin keempat. Saya Ruli Juliardi, dalam program Friday Talk kita akan berbicara atau membahas soal sudah ada vaksin booster kedua. Sudah hadir di sini juru bicara Kementerian Kesehatan, Bapak Dr. Muhammad Syahril. Selamat datang Pak, terima kasih sudah datang ke Studio Antara. Ya, selamat siang Mas Ruli. Ya, saya panggil Dr. Syahril aja ya. Ya, mudah-mudahan saya bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Ya Pak, ini Pak, masyarakat juga cukup, termasuk saya sih, ya, cukup kaget juga gitu. Saya baru mungkin beberapa bulan yang lalu baru dapat vaksin booster, vaksin ketiga gitu. Saya dengar ada vaksin booster kedua, keempat. Kenapa? Apa yang membuat pemerintah menggencarkan itu atau sudah mulai lagi itu Pak? Alasan faktornya apa Pak? Jadi betul. Jadi sebelum itu mungkin saya memberikan informasi dulu bahwa kita ini kan masih pandemi nih Mas Ruli ya. Nah, ditandai dengan fluktuasinya jumlah kasus. Kadang-kadang naik, kemudian turun, naik turun. Nah, tetapi di awal Juli dan Agustus ini itu agak naiknya tinggi, ya kan, sampai nembus ada yang 5.000, bahkan ada yang 6.000, dan sekarang agak rata-rata 4.000. Nah itu tanda bahwasanya ada subvarian baru namanya, subvarian baru BA4 dan BA5. Nah itu tandanya adalah kasus meningkat. Nah kalau kasus meningkat, maka kita harus meningkatkan kewaspadaan dengan disiplin protokol kesehatan. Karena kan COVID ini kan menular nih. Salah satu pencegahan agar tidak terjadi penularan dengan protokol kesehatan. Nah, sedangkan vaksin itu adalah upaya kita untuk memberikan imunitas. Kalau istilah keren kedokterannya antibodi nih. Antibodi. Nah, kita masukkan suntik vaksin 1, vaksin 2. Ya, dan sekarang ada vaksin ketiga atau booster 1. Nah, itu adalah upaya untuk memberikan imunitas atau antibodi agar seseorang itu walaupun dia kena dengan COVID ini dia nggak berat-berat amat sakitnya. Nah, gitu ya. Nah, kenapa vaksin 3 sudah jalan dan sekarang ada vaksin tiba-tiba ada keempat? Bukan tiba-tiba lagi. Memang satu tadi adanya kasus yang menaik. Berarti kita harus prevention dong, prevention. Nah, tentu saja ada syaratnya. Jadi dari vaksin 3 ke 4 atau booster 1 ke booster 2 itu 6 bulan syaratnya minimal. Nah, ya. Kenapa kok 6 bulan? Karena setelah 6 bulan titer antibodi tadi udah menurun. Nah, kalau ini menurun, kemudian kasusnya meningkat, tidak kita tambah maka akan semakin itu. Jadi ada kesan kalau kita ini sebenarnya lagi berkejar-kejaran dengan varian baru. Iya. Jadi kita harus istilahnya punya updatean baru ya, yang bisa mengenali tambahin pelurunya virus yang gitu baru lagi. Gitu ya Pak. Jadi kita sebenarnya lagi racing ya. Jadi kalau kita tidak berikan itu, maka kita akan jatuh sakit lebih berat bagi orang-orang yang sedang kena. Nah gitu. Nah sekarang masalahnya ada 2 ini. Booster yang pertama itu kan masih rendah ya, dan saat ini sampai 26,9 atau 27%. Ya. Padahal kita mentargetkan 50%. Nah untuk itu, ini untuk masyarakat ya, untuk masyarakat. Jadi prioritas kita yaitu bagaimana meningkatkan cakupan sampai 50% untuk booster yang pertama. Nah karena ini meningkat kasusnya, maka sudah saatnya kita memberikan booster kedua atau vaksin keempat ya, karena sudah lebih dari 6 bulan itu untuk. Nah terus siapa yang dapat duluan? Yaitu orang-orang yang punya risiko tinggi. Nah orang-orang risiko tinggi itu siapa? Satu adalah tenaga kesehatan.
Nah saat ini diprioritaskan dulu untuk tenaga kesehatan. Itu ada 1,9 juta orang. Dan nanti kita akan teruskan kepada orang-orang yang dengan risiko tinggi yang lain. Contohnya orang-orang yang melayani publik, wartawan, kemudian polisi, ya, tentara, semua yang interaksi, ya, melayani publik. Ya, pelayanan publik itu. Kemudian juga orang lansia atau umur tua, ya, usia lanjut, dan juga orang-orang dengan komorbid atau dengan imunokompromis istilahnya itu. Jadi daya imunnya yang rendah, itu yang diprioritaskan. Sebelum kita masuk banyak ngobrolin yang untuk vaksin booster kedua nih Pak, kan vaksin 3 ini masih vaksin yang ketiga atau vaksin booster pertama. Kita ngomong vaksin 3 ke 4 aja gitu. Boleh. Lebih booster gampang. Ya booster ya. Booster 1. Booster pertama lah, booster 1 gitu. Itu kan masih rendah tuh Pak. Ini masalahnya di mana? Padahal kan kita tahu sebenarnya masyarakat juga banyak juga yang sebenarnya vaksin 1, vaksin 2 antusias sekali. Ya. Analisis Kementerian Kesehatan. Jadi ini juga bukan dialami oleh Indonesia saja, tapi negara-negara lain begitu. Begitu mendengar negaranya sudah agak stabil. Ini kan dulu kan dianggap stabil kan? Yeah. Oh kita udah stabil nih, boleh kita buka masker di luar gedung. Yeah. Nah sehingga masyarakat beranggapan ya sudahlah kita cukup ini. Nah, padahal kita sudah memberikan risiko bahwa saja ini masih pandemi. Dan ternyata betul kan ada naik lagi. Nah saat ini keadaan itu harus kita susul lagi. Dulu pasien 1-2 kan berhasil bagus ya. Ya. Nah sekarang pasien yang booster ini itu akan kita gerakkan lagi seperti yang lalu. Caranya adalah kan ada sentra vaksinasi ya. Ya. Sentra vaksinasi itu oleh TNI, Polri, swasta, termasuk media kan. Bukanya di mana-mana, ada yang di mall, ada yang di stasiun, ada di bandara, kita dibuka semua. Itu digerakkan lagi. Termasuk pemerintah daerah dan Satgas Covid. Ya. Satgas Covid itu peranannya penting banget loh Mas ya, karena dia bisa sampai ke pelosok, jadi sampai ke kelurahan, ke desa. Nah itu sekarang digerakkan. Nah satu lagi program yang kita lakukan yaitu dengan istilahnya jemput bola. Karena terutama di daerah-daerah yang memang agak jauh dan geografinya sulit, maka kita punya usaha untuk mendekatkan bagaimana mereka kita adakan dengan istilah jemput bola. Jadi petugas kesehatan, kemudian dari pemerintah daerah ke rumah-rumah lah untuk melakukan itu. Termasuk pimpinan agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, itu memang harus diajak mereka, ajak dong masyarakat. Bapak Ibu sekalian, negara sudah hadir loh dengan vaksin gratis ya, gratis. Menghadirkan orang untuk memberikan suntikannya itu nggak gampang, apalagi kalau jemput bola kan. Ada loh Pak yang jalan jauh harus naik kuda, naik perahu gitu. Luar biasa, itu pahlawan kita semua itu Pak jadi. Friday Talk. Friday Talk.